Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Yeni Wahid bawa Gus Durian merapat dukung Ganjar Mahfud, pilihan yang lahir dari hati. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Mega. Tadi Pak Haritanu menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa Mbak Yeni Wahid dengan seluruh keluarga Gus Durian mengungkapkan suatu dukungannya. Tentu kita sangat berterima kasih. Ini adalah energi pergerakan kita. Maka kami pun meyakini bahwa seluruh nafas kehidupan gerakan oleh nilai-nilai ilahi, dan itulah yang tadi getaran itu kami rasakan dari Mbak Yeni Wahid. Nah, dukungan dari Mbak Yeni ini bukan hanya sekedar Mbak Yeni pribadi. Mbak Yeni seorang, tapi membawa gerbong yang cukup besar, barisan kader Gus Dur. Nah, kemudian dengan bergabungnya Mbak Yeni ke kubu Ganjar Mahfud ini kan membawa aura yang cukup positif, membawa aura yang cukup baik untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka
tidak dengan hormat, sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan. Ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Sebelumnya viral di media sosial, video Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar membeberkan pemecatan calon Presiden Prabowo Subianto pada tahun 1998. Agung Gumelar pada saat itu menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira bersama 7 perwira lainnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga turut menandatangani surat rekomendasi pemecatan terhadap Prabowo. Anggotanya 7 orang, Letjen, bintang-bintang 3, karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Letjen almarhum Ari Kumai, Letjen Yusuf Karta, Letjen Jamhari Caniago, Letjen Fahru Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah memeriksa kasus ini, menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP, Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP, karena dia bekas anak buah saya dong. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu itu. Astagfirullah. Itu. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalahannya terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda. Beberapa kali saya ditanya, apakah saya sekarang mendukung Prabowo sebagai Capres 2024? Tapi kalau Anda tanya, sekarang ini, siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga Capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Saya harus ingatkan, ini adalah penilaian saya yang Anda mungkin sama sekali tidak setuju. Fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah ada dan berapa banyak yang akhirnya tewas. Prabowo sendiri akhirnya diberhentikan Dewan Kehormatan Militer, antara lain akibat aksi penculikan tersebut. Prabowo juga diduga terlibat dalam pembantaian warga sipil ketika ia terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Bahkan sebuah laporan berjudul Blood on the Cross yang dibuat stasiun televisi ABC Australia, Prabowo digambarkan dengan bantuan pasukan bayaran asing membantai masyarakat sipil di Mapenduma Irian dengan berpura-pura sebagai tim Palang Merah Internasional. Buat saya dugaan kejahatan HAM semacam itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Penghilangan nyawa dan penghilangan hak asasi manusia secara sengaja adalah kejahatan. Dan kita tentu tidak ingin punya presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan semacam itu. Kedua, hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana. Buat saya, potensi kebangkitan keluarga Cendana adalah kemungkinan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka berusaha kembali melalui parpol-parpol baru, walau gagal. Tapi mantan istri Prabowo, Mbak Titi Soeharto, akan maju sebagai caleg dari Gerindra. Keluarga Cendana masih punya kekayaan berlimpah, dan bayangan bahwa mereka akan kembali ke pusat kekuasaan Indonesia layak diperhatikan secara seksama. Bila keluarga Cendana sampai kembali ke pusat kekuasaan, kita pada dasarnya sedang membuka kembali pintu lebar-lebar bagi kembalinya korupsi di Indonesia. 3. Ketidakstabilan emosional dan mungkin ketidakstabilan jiwa Prabowo. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang tak mampu mengendalikan emosi. Sudah banyak beredar cerita bagaimana dia menghajar bawahannya secara fisik untuk alasan sederhana. Salah satu joke yang terkenal adalah, kalau kita sedang butuh handphone baru, coba aja bikin marah Prabowo agar dia
melempar handphonenya ke arah kita. Penilaian para ahli juga membenarkan gambaran umum itu. Pada 2019 yang lalu sempat beredar hasil penilaian para psikolog Universitas Indonesia tentang Jokowi dan Prabowo. Jika diukur dengan angka 1-10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16, sedangkan Jokowi 7,60. Begitu juga Jokowi hanya memiliki 13% kemungkinan otoriter, sedangkan Prabowo 76%. Soal demokratis, Jokowi memiliki angka 87%, sementara Prabowo hanya 24%. Saya tidak ingin punya presiden semacam itu. Keempat, kedekatan Prabowo dengan kelompok-kelompok pendukung negara Islam dan khilafah. Ya, Prabowo sendiri sih bukan seorang muslim yang taat, tapi di masa lalu terbukti bahwa ia bersedia memanfaatkan dukungan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk mencapai tujuan politiknya. Itu sudah dia lakukan sejak tahun 1990-an. Tapi hal serupa dilakukannya lagi dalam pertarungan Pilpres 2014 dan Pilgub DKI pada 2017. Di masa itu, kelompok-kelompok pro negara Islam dan khilafah melihat Prabowo sebagai panglima Islam untuk membangun kejayaan negara Islam. Pada 2014, berlangsung kampanye hitam dilakukan kubu Prabowo untuk menghancurkan image Jokowi. Ini dilakukan kembali pada saat kampanye melawan Ahok di Jakarta. Narasi yang terus dikumandangkan adalah ancaman Kristen, ancaman Cina, ancaman Syiah, ancaman Ahmadiyah, ancaman kaum Yahudi, ancaman kaum kafir. Kelima, Prabowo tidak memiliki komitmen pada demokrasi. Di media internasional, Prabowo pernah mengakui Indonesia sebenarnya tidak siap untuk demokrasi. Dia pernah menyalahkan amandemen UUD 45 yang memungkinkan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Prabowo percaya bahwa Indonesia seharusnya dipimpin dengan meniru kedisiplinan militer. Dan terakhir adalah soal perang melawan korupsi. Saya meragukan komitmen Prabowo untuk memerangi korupsi. Keputusannya untuk mengawal keluarga Soeharto ketika Soeharto berjaya memimpin sebuah rezim yang disebut paling korup di dunia sudah menunjukkan sikapnya pada korupsi. Sekarang juga beredar ada indikasi korupsi di dalam lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya. Tentu saja ini butuh bukti lebih lanjut, tapi saya tidak akan heran kalau kabar itu benar adanya. Yang jelas, salah seorang kepercayaannya di Partai Gerindra, Edi Prabowo, sudah langsung ditahan karena kasus korupsi hanya dalam waktu 1 tahun setelah ia dilantik menjadi anggota Kabinet Jokowi. Sang Menteri Kelautan dan Perikanan itu semula dihukum 9 tahun sebelum kemudian dikurangi menjadi hanya 5 tahun penjara. Edi terbukti menerima suap $77.000 Amerika plus 24,6 miliar rupiah dari pengusaha terkait ekspor benih lobster. Tentu saja ini tak berarti Prabowo sendiri korup, tapi itu menunjukkan kehadiran koruptor di lingkungan terdekatnya. Jadi begitulah, setidaknya ada 6 alasan bagi saya untuk tidak bisa mendukung Prabowo sebagai Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Saya mungkin agak ragu dengan Ganjar saat ini, tapi bagaimanapun dia tetap lebih baik dari Prabowo dan tentu saja Anies. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.